Mungkin inilah yang terjadi ketika orang nggak dekat sama ibunya ya. Dia di luar jadi keras, jadi nakal, jadi bengal karena mereka tidak ada ibunya gitu. Halo sahabat FEB, kita ada di screening film autobiografi. Sekarang kita lagi sama Mas sutradaranya, Mas Makbul. Halo semuanya, terima kasih sudah datang ke pemutaran spesial di Bandung. Oke, ini film debut panjang Mas ya? Iya, coba-coba. Mungkin bisa cerita share dulu ke sahabat FEB di rumah. Perjuangan bikin ini jadi sebuah film itu susah nggak sih Mas? Kalau ada yang terinspirasi gitu mau jadi filmmaker juga. Kuncinya sabar ya. Gitu, develop lumayan lama. Kita mulai develop itu tahun 2017. Mungkin cobaannya agak spesial karena ada COVID juga, tapi saya rasa nggak inilah semua filmmaker sepertinya mengalami gitu. Ya itu sih, waktu sih ya yang paling penting tuh waktu dan nggak gampang puas dengan karya sendiri gitu sih. Oke, kalau film debut kan biasanya itu spesial buat pembuatnya. Iya. Kalau buat Mas sendiri ini cerita autobiografi ini jadi urgent untuk dibikin sekarang, yang bikin Mas bangun pagi terus bilang saya harus bikin film ini hari ini, itu apa sih gitu? Kespesialan film ini bagi Mas sendiri? Kalau buat saya sendiri sebenarnya adalah perasaan-perasaan yang ada di dalamnya ya. Saya pengen juga ketakutan-ketakutan atau kengerian-kengerian yang ada di kepala saya itu juga pengen saya share gitu. Mungkin itu satu. Yang kedua adalah ingin bercerita sih. Saya suka bercerita gitu, suka ngobrol, suka menulis gitu. Itu mungkin yang spesial. Lalu kemudian ini juga cerita yang sangat personal bagi kami gitu, bagi saya, bagi produser, bagi teman-teman kami gitu di kolektif kami. Jadi yang bangun pagi dan bersemangat membuat film ini bukan cuma saya, tapi rame-rame gitu. Jadi kalau saya lagi nggak bangun pagi, saya ada yang mecut gitu. Jadi itu asiknya sih gitu. Bikin film kan selalu rame-rame ya. Kalau soal serem-serem mungkin kayaknya berhasil Mas ya. Soalnya ini kalau di sosmed itu ramainya kali yang bilang wah film ini bukan film horor tapi menyeramkan gitu. Banyak yang bilang gitu. Ya, itu Mas menurut ya, ngerasanya gimana tuh? Ada yang banyak yang bilang begitu. Tepat sasaran apa gimana? Ya, saya rasa tepat ya gitu, tepat sasaran. Dan memang saya suka film yang seram tapi bukan horor. Saya sendiri adalah fans film-film seperti ini gitu. Jadi saya suka gitu nonton film, kok serem banget ya. Tapi bukan horor. Nah, saya juga pengen coba bikin. Mungkin karena juga pengalaman-pengalaman gitu, karena juga sering kan kayak serem ketinggalan kunci motor di rumah waktu udah mau kelas di kampus itu kan serem juga ya gitu. Perasaan-perasaan yang kecil kayak gitu saya justru menyukai kepanikan-kepanikan kecil, lalu kemudian membuat pengen juga membuat penonton merasakan itu gitu. Dan sepertinya sejauh ini penonton menangkap perasaan itu. Di sini Mas bekerja sama dengan dua aktor, Pak Aswendi sama Mas Kevin Abdilova. Ya. Itu dua-duanya sudah pernah masuk nominasi di Festival Film Bandung. Kita sudah tahu. Itu Mas bekerja sama dengan aktor sekaliber mereka, ada pengalaman tersendiri nggak? Seru nggak? Waktu syutingnya gimana gitu mereka? Sebenarnya pengalaman bersama kedua aktor ini jauh sebelum syuting ya gitu. Tahun 2017 kami pernah membuat teaser, itu yang main sudah Mas Arswendi. Jadi Mas Arswendi itu gabung di project ini tuh 5 tahun yang lalu. 4 tahun sebelum syuting dia sudah bergabung. Kevin itu 2 tahun sebelum syuting dan kami latihan itu 2 tahun. Saya, Kevin sama Mas Wendy itu latihan bolak-balik script reading itu 2 tahun. Jadi mungkin pengalaman itu yang lebih berkesan ya. Kalau ketika syuting itu kita udah tinggal lihat-lihat karena kita udah ngebolak-balik naskah itu udah 2 tahun. Paling nanti ketika ada yang nggak works, kok waktu latihan bagus kok sekarang enggak ya Mas ya gitu. Itu kemudian kita cari lagi di mana ininya gitu, selahnya gitu sih. Mengasihkan sih bekerja dengan mereka karena dua orang ini adalah dua orang yang intens, sepertinya adalah spek yang tepat gitu, yang dibutuhkan oleh filmnya. Ini tadi saya lihat waktu nonton di shot-shotnya Mas tuh refreshing sekali, angle shot-shot yang Mas ambil gitu kan, kayak dari balik kaca, dari dia ngeliat dari bawah spanduk itu. Menurut Mas pengaruh terbesar
filmmaker apa yang berpengaruh pada karya Mas ini nih? Banyak ya. Sepertinya pendekatan visual dalam film ini itu ditopang dari film-film yang saya sukai gitu. Saya menyenangi film-film yang tadi itu yang agak horor tapi bukan horor gitu. Michael Haneke misalnya, filmmaker Austria ya. Terus kemudian film-film Iran juga banyak gitu. Film-film Amerika Latin juga banyak. Lalu kemudian saya selalu berusaha untuk menaruh kamera itu di tempat yang paling tepat untuk menangkap apa yang ada di dalam perasaan tokohnya gitu. Dia lagi ngerasain apa sih, lalu kemudian mencari angle yang tepat untuk itu. Gitu sih sebetulnya. Terus ini nih, ada yang seru saya lihat. Di sini tuh kayak gimana ya? Pertama-tama kan si ibunya nggak diliatin. Iya. Terus kedua si ibunya si Agus juga somehow ternyata ibunya pergi gitu kan. Iya. Kayak ada saya tangkap kayak sengaja tidak menampilkan sosok ibu atau sosok perempuan gitu. Apakah ada kesengajaan seperti itu atau memang tidak ada aktornya gitu atau gimana? Mungkin inilah yang terjadi ketika orang nggak dekat sama ibunya ya. Dia di luar jadi keras, jadi nakal, jadi bengal karena mereka tidak ada ibunya gitu. Dan juga sebenarnya saya ingin bicara soal tema ya, soal lingkaran kekerasan dan siapa sih sebenarnya yang melanggengkan lingkaran kekerasan dalam sejarah negara kita ini. Ya rata-rata laki-laki sih. Jadi saya ingin fokus ke situ aja gitu. Seperti itu. Mau fokus ke perspektif laki-lakinya di sini ya? Sebenarnya bukan fokus ke perspektif laki-lakinya, tapi fokus ke perspektif historisnya. Historis. Ya. Kalau begitu itu pembuatan karakternya Pak Aswendi ada referensi dari karakter real nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi itu lebih ke gabungan-gabungan kolase-kolase imajinasi dari buku-buku yang dibaca atau dulu kan kita suka ditontonin film-film yang kayak gitu kan, yang saya kecil gitu. Jadi imaji yang saya dapat tuh imaji yang seperti itu. Oke, berarti ini kalau sahabat FVB pengen nonton tanggal berapa Mas? Bagi teman-teman yang mau nonton, Autobiografi akan tayang serentak di bioskop tanggal 19 Januari tahun 2023. Siapin apa kalau nonton? Siapin apa? Siapin tisu, bercanda, nggak ada adegan sedihnya. Siapin mental aja ya kayaknya ya gitu. Sama duit. 1, 2, 3, and 19. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Festival Film Bandung 2023. Terpujilah film Indonesia.